Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul materi modulasi demodulasi atau modem. Perkenalkan, saya Mutia Zahra. Saya di sini sebagai moderator dan juga pemateri. Di sebelah saya ada Nama saya Rindi Aulia. Dan saya Intan Permatasari Sirahi. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Pengertian dari modulasi demodulasi. Modulasi adalah proses mengubah satu atau lebih parameter dari sinyal pembawa atau carrier signal berdasarkan sinyal informasi. Sedangkan demodulasi adalah proses kebalikannya, yaitu mengambil kembali sinyal informasi dari sinyal termodulasi. Jadi, modulasi dan demodulasi adalah dua proses penting dalam sistem komunikasi, khususnya dalam transmisi sinyal melalui media seperti udara, kabel, atau serat optik. Tujuan modulasi demodulasi. Tujuan modulasi yaitu pertama mengirim sinyal jarak jauh. Sinyal informasi misalnya suara memiliki frekuensi rendah yang tidak bisa ditransmisikan jauh. Modulasi menaikkan frekuensi agar bisa menjangkau jarak jauh. Yang kedua yaitu menggabungkan banyak sinyal atau multiplexing. Modulasi memungkinkan pengirim banyak sinyal berbeda secara bersamaan tanpa saling mengganggu, misalnya radio, AM, atau PM dengan banyak saluran. Yang ketiga yaitu menghindari interferensi. Dengan memilih frekuensi tertentu, modulasi menghindari tabrakan antar sinyal yaitu interferensi. Yang keempat yaitu ukuran antena lebih kecil. Frekuensi tinggi hasil modulasi memungkinkan penggunaan antena yang lebih kecil dan praktis. Dan yang kelima yaitu transmisi lebih efisien dan stabil. Modulasi memungkinkan sinyal dikirim dengan daya dan efisiensi yang lebih baik. Tujuan demodulasi. 1. Mengambil kembali sinyal informasi. Proses demodulasi mengekstrak data asli seperti suara, teks, gambar dari sinyal yang dimodulasi. Yang kedua, menggambar sinyal analog ke digital. Dalam sistem digital, sinyal analog dari saluran komunikasi diubah kembali menjadi data digital untuk diproses ke komputer. Yang ketiga, menyaring sinyal yang dibutuhkan. Demodulasi juga berfungsi memiliki sinyal yang sesuai frekuensi tertentu dari banyak sinyal yang diterima. Kita masuk ke fungsi modulasi. Yang pertama, mengubah sinyal informasi ke bentuk yang dapat ditransmisikan. Modulasi mengubah sinyal informasi atau biasanya frekuensi rendah menjadi sinyal frekuensi tinggi agar bisa dikirim melalui media seperti udara, kabel, atau serat optik. Yang kedua, menghindari gangguan atau interferensi. Modulasi memungkinkan pemisahan antara saluran komunikasi sehingga tidak saling mengganggu. Yang ketiga, mendukung multiplexing. Beberapa sinyal bisa dikirim secara bersamaan melalui satu media transmisi dengan frekuensi berbeda. Yang keempat, menyesuaikan dengan karakteristik media transmisi. Berbagai media seperti kabel koaksial, udara, serat optik membutuhkan jenis sinyal tertentu dan modulasi menyesuaikan sinyal agar cocok dengan media tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi demodulasi. Yang pertama yaitu mengambil kembali informasi dari sinyal pembawa. Fungsi utama demodulasi adalah mengembalikan sinyal asli dari sinyal termodulasi. Yang kedua yaitu mengubah sinyal analog ke digital jika dibutuhkan. Dalam sistem komunikasi digital, demodulasi juga mencakup konversi sinyal analog menjadi data digital. Yang ketiga yaitu menyeleksi sinyal yang diinginkan. Saat ada banyak sinyal masuk atau seperti dalam radio, demodulasi memilih dan mengekstrak sinyal dari frekuensi yang dituju. Dan yang keempat yaitu mendukung proses komunikasi dua arah, yaitu dalam perangkat seperti modem, demodulasi bekerja bersama modulasi untuk memungkinkan komunitas bolak-balik atau dua arah antar perangkat. Proses kerja modem. Komputer kirim data digital ke modem. Lalu modem melakukan modulasi ke sinyal analog.
dan sinyal dikirim via saluran komunikasi, misalnya kabel telepon. Di sisi penerima, modem lain menerima sinyal dan demodulasi. Hasilnya, data digital kembali diterima oleh komputer penerima. Nah, kita masuk ke simpulannya. Yang pertama, modulasi dan demodulasi adalah proses penting dalam sistem komunikasi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan sinyal informasi seperti suara, data, ataupun gambar secara efisien dan akurat. Yang kedua, modulasi memungkinkan sinyal informasi dikirim jarak jauh dengan mengubahnya menjadi sinyal frekuensi tinggi, serta mencegah interferensi antar sinyal. Dan yang terakhir, demodulasi berfungsi mengambil kembali sinyal informasi dari sinyal yang telah dimodulasi agar bisa dipahami atau diproses oleh penerima. Yang terakhir, saran. Yang pertama, pemahaman dasar tentang modulasi-demodulasi perlu dikuasai, terutama bagi pelajar di bidang teknologi informasi, elektro, dan telekomunikasi, karena ini adalah fondasi sistem komunikasi modern. Yang kedua, penggunaan jenis modulasi yang tepat perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan media transmisi agar efisien dan kualitas komunikasi tetap optimal. Yang ketiga, eksplorasi teknologi digital dan modulasi canggih seperti QAM, OFDM, dan 5G perlu ditingkatkan seiring perkembangan kebutuhan bandwidth dan kecepatan tinggi. Sekian dari penjelasan hasil diskusi kelompok kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.